Sidang lanjutan terkait kasus pelecehan seksual di Kabupaten Lahat telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Lahat dengan melibatkan dua terdakwa yang berinisial MAP dan juga OOH. Keduanya divonis oleh Hakim Ketua Muhammad Hosin dengan hukuman 10 bulan penjara. Mendengar putusan tersebut, pihak keluarga korban yang berinisial AP merasa tidak puas dengan vonis yang diberikan hakim kepada terdakwa dan mereka melakukan protes di luar ruangan dan juga histeris dengan putusan tersebut. Sebelumnya, jadi saya mau tanya bagaimana hati Hakim Nurani, kan itu dari Undang-Undang Nomor 2023 TPKS, itu kan ada istilahnya ada ancaman 5-15 tahun. Nah, pendapat dari Hakim gimana? Izin, Bu. Begini, saya selaku di sini yang diminta untuk mewakili pengadilan menjawab pertanyaan kawan-kawan media ya terkait dengan masalah putusan. Putusan itu adalah merupakan kewenangan mutlak dari hakim yang bersangkutan. Bahkan Ketua Mahkamah Agung sekalipun tidak bisa mencampuri putusan dari seorang hakim, Pak. Itu benar-benar mutlak dari pertimbangan hakim yang bersangkutan mau memutus seperti apa dengan didasarkan dari fakta-fakta persidangan, alat bukti dan juga barang bukti yang ada. Dan yang sudah kita ketahui ini kan anak juga pelakunya, ya kan? Pastinya sudah dipertimbangkan dari sisi undang-undang sistem peradilan pidana anak. Semua sudah dipertimbangkan baik dari sisi korban maupun dari sisi pelaku. Hakim yang bersangkutan sudah memutuskan secara seobjektif mungkin. Kalau kemudian Bapak menanyakan kok bisa putusan seperti itu, nah itu adalah hak yang memang mutlak dimiliki oleh hakim yang bersangkutan. Bahkan kami sesama hakim pun tidak boleh mengomentari putusan rekan-rekan kami. Karena kan sebagaimana kita tahu bahwa putusan hakim itu harus dihormati dan dianggap benar ya sesuai dengan asasnya. Nah, kalau tadi pertanyaan Bapak ya itu jawaban saya bahwa itu merupakan hak mutlak hakim yang bersangkutan karena kami ini kan memiliki independensi untuk memutuskan suatu perkara. Tidak ada satupun yang boleh mencampuri ataupun mengintervensi dari apa yang sudah diputuskan oleh hakim yang bersangkutan dalam memutus suatu perkara. Izin menegaskan berapa tadi vonisnya? 10 bulan ya Pak ya tadi ya kalau saya nggak salah. Untuk seluruh terdakwa? 10 bulan tadi dua tersangka ya? Dua terdakwa ya. Kalau anak ini dia tetap kita sebutnya anak. Sesuai dengan Undang-Undang 11 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaku anak ini kita tidak bisa sebut dia terdakwa tapi dia tetap anak. Yang dimana dia juga punya hak asasi yang harus kita hormati bersama. Begitu. Ada lagi? Satu lagi Bu, Undang-Undang nomor berapa Bu? Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Bapak. Oh, yang diterapkan itu Bu ya? Iya, betul. Itu kan sudah menggantikan Undang-Undang 397. Di mana kalau bapak-bapak ibu di sini juga sudah membaca, pidana penjara ini untuk pelaku anak, untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu pelaku anak itu merupakan ultimum remedium atau sebagai upaya terakhir. Perampasan kemerdekaan atau pidana penjara itu memang dipertimbangkan sebagai upaya terakhir. Itu sejalan dan selaras dengan prinsip-prinsip konvensi anak yang kemudian juga sudah dituangkan di dalam Undang-Undang 11 tahun 2012. Jadi ketika seorang hakim memutuskan perkara anak, pastinya tidak hanya memikirkan satu pihak, tapi semuanya, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. Seperti itu. Apakah korban boleh mengajukan banding? Oh, itu merupakan hak dari setiap dari setiap ini Bu, yang mengajukan banding yang pastinya bukan korban tapi penuntut umum. Kan penuntut umum ini kan mewakili negara, dianggap mewakili kepentingan umum. Ketika memang merasa bahwa putusan hakim ini mungkin kurang sesuai bagi mereka ya kan, ada upaya hukumnya yaitu banding, kasasi, bahkan nanti sampai peninjauan kembali. Dalam jangka waktu 7 hari setelah putusan ini tadi dibacakan seperti itu. Jadi hak korban ini sudah diwakili oleh penuntut umum selaku dia pengacara negara kan, yang mewakili negara yaitu dalam hal ini mewakili korban. Korban tidak. Ibu dengan Ibu siapa Bu kita? Saya dengan Dias. Oh. Iya. Bu, jadi banding atau pikir-pikir atau boleh dipastikan tadi? Tadi, nah ini dia. Kalau misalnya tadi ada langsung mengajukan banding kan
Pastinya nanti proses banding akan kami proses setelah berkas-berkas banding disampaikan juga ke pengadilan. Nah, kalau misalnya nanti lewat jangka waktu 7 hari, banding sudah tidak bisa lagi karena kan memang ada jangka waktunya sesuai dengan undang-undang. Begitu. Belum ada tadi Bu ya omongan apa pikir banding? Saya kurang tahu ya tadi ya, karena kan kadang tidak banding tapi ternyata di hari ke-6 atau ke-7 penuntut umum ini banding seperti itu. Dikasih waktu. Makanya tadi setiap putusan hakim itu pasti akan ditanya apakah terima, banding atau pikir-pikir. Di mana jangka waktunya kalau untuk perkara pidana itu 7 hari. Setelah putusan itu diberitahukan atau dibacakan. Seperti itu. Memang itu Bu ya, memang enggak si korban ini memang tidak diwakili dari apa penasihat hukum. Kan biasanya kan diwakili Bu. Ini kan enggak. Jadi begini, di dalam undang-undang SPPA yang wajib didampingi oleh penasihat hukum atau pengacara ya, bapak-bapak ibu-ibu di sini itu adalah anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak pelaku. Sedangkan kalau korban sendiri, kepentingannya sudah diwakili oleh penuntut umum selaku jaksa pengacara negara kalau kami bilang. Ya Tapi kan? kan korbannya Bu itu kan jadi korban Bu, kasihan juga Bu. Iya, Itu memang dia korban. rasa keadilan itu Bu sekarang. Justru itu, pidana ini kan berkaitan juga dengan masalah ketertiban umum ya Pak ya, dan itu sudah diwakili oleh korban. Kalau kita bicara secara normatifnya kan, korban sendiri kan sudah didampingi oleh peksos atau pekerja sosial. Itu sesuai dengan aturan undang-undang. Nah, kepentingan korban ini sudah diwakili oleh penuntut umum yang kemudian dia mendakwa atau menuntut si pelaku supaya mempertanggungjawabkan perbuatannya. Makanya untuk yang mengajukan upaya hukum banding, tentunya nanti kepentingan korban diwakili oleh penuntut umum, jaksa. Gitu. Berarti JPU Pelaku itu Bu yang tergolong anak berapa kok Bu? 2 orang yang usianya belum 18 tahun. Oh jadi di bawah. Kalau di bawah 18 tahun itu kita sebutnya dia anak, dan dia harus terpisah dengan orang dewasa. Sistem peradilannya pun bukan sistem peradilan. Jadi undang-undangnya pun yang dipakai kan dia lex spesialis. Dia menggunakan undang-undang sistem peradilan pidana anak yang itu tadi saya sampaikan bahwa di dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, perampasan kemerdekaan anak itu adalah upaya terakhir atau pilihan terakhir bagi hakim untuk memutuskan. Karena kan bagaimanapun usianya masih usia anak. Itu juga harus kita perhatikan untuk asasi. Kalau yang tadi 2 orang ya untuk anak ya. Kalau keseluruhannya yang dewasa malah memang belum limpah sepertinya ke sini. Berarti yang di bawah umur tadi. Yang di bawah umur 2 orang. Betul. Berarti rawan Bu dilak nanti Bu. Karena apa ya ngomong ya? Bu, maaf Bu. Di bawah umur. Sebentar gantian gimana? Bu, Bapak mau tanya apa Ibu ini? Nah, Ibu ini dulu. Gimana Bu? Itu kan sidang putusan tadi kan cuma 10 bulan Bu. Itu kan untuk anak. Maaf, mungkin ada untuk yang lain-lain kan maksudnya korban yang lain korban yang lain Bu, Nah, karena kasihan. itu Kan mudah katanya. Mudah katanya Bu. 10 bulan pemerkosa kekerasan. Nah, dampak nanti untuk dilahat dampak ini. untuk yang lain-lain kayak gimana Pak? Makanya tadi saya sampaikan bahwa yang dinamakan dengan putusan hakim itu mutlak menjadi kewenangan hakim yang bersangkutan. Karena apa? Ketika nanti memang putusan harus dianggap benar. Itu sesuai dengan asas res judicata pro veritas pro haberia, bahwa putusan hakim yang bersangkutan harus dianggap benar sampai terbukti sebaliknya. Maksudnya terbukti sebaliknya itu ketika ada upaya hukum kan nanti akan pengadilan tinggi tingkat banding akan memeriksa lagi, pengadilan nanti ketika kasasi Mahkamah Agung akan memeriksa lagi. Tapi di situ berarti kita tidak boleh intervensi karena sudah ada prosedurnya, di mana bahwa ya selama hakim memutuskan hal seperti itu terkait juga dengan independensi, kami pun sesama rekan hakim juga tidak boleh mencampuri atau kok 10 bulan, kok 1 tahun, kok 5 bulan. Nah, karena hakim yang bersangkutan pasti juga sudah mempertimbangkan semua aspek, baik dari sisi normatifnya maupun dari sisi sosialnya, itu pasti sudah dipertimbangkan oleh hakim yang bersangkutan. Kami juga tidak boleh untuk mengomentari atau misalnya bilang oh salah putusannya, oh benar, karena benar dan salah ini kan sudah diuji nanti seperti itu.